Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di hari keempat ya dan kita akan belajar tentang bentuk kalimat yang agak nyeleneh atau unik. Namanya adalah inversion teman-teman. Nah jadi inversion itu apa? Inversion seperti yang saya sampaikan tadi ya, dia adalah bentuk kalimat yang tidak umum atau tidak wajar ya. Nah karena biasanya kalimat itu kan urutan yang kita pelajari adalah subjek dulu baru predikat. Nah, di inversi ini nanti akan ada subjek yang dipindah sebelumnya ada predikat yang dipindah sebelumnya subjek atau bagian dari predikat yang dipindah sebelumnya subjek. Gitu ya. Nah, sebenarnya inversi atau pembalikan posisi kalimat ini tuh sebenarnya lumayan umum dalam bahasa Inggris, terutama di pembuatan kalimat tanya. Nah, jadi inversi di kalimat tanya itu sering banget, teman-teman. Dan untuk membuat inversi, yang paling gampang yang saya buat contoh ya, itu adalah di kalimat tanya ini. Nah, jadi cara menginversi itu, teman-teman harus melihat predikatnya dulu. Ya, jadi kalau predikatnya hanya berupa to be saja yang nggak ada kata kerja setelahnya, nah dia bukan auxiliary ya teman-teman, tapi dia adalah linking verb atau kata kerja bantu. Sorry, maksud saya adalah apa namanya kata kerja ya kata kerja penghubung ya bukan kata kerja bantu, maaf teman-teman, yang mana nanti kalau misalnya tuh bisa aja seperti ini teman-teman cukup langsung pindahkan saja sebelumnya subjek, jadi nanti seperti ini ya. Is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping, kemudian ditutup pakai tanda tanya, jadi predikatnya dulu baru subjek. Nanti kalau diartikan, apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan, seperti itu. Itu kalau predikatnya hanya berupa to be saja, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya predikatnya itu adalah kata kerja yang punya arti, terutama yang butuh objek, itu nggak bisa ya teman-teman langsung dipindah sebelumnya subjek. Oke, contohnya kita menggunakan kata invent, artinya menemukan. Kalimatnya berbunyi, Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Jadi Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis untuk tunanetra. Nah, di sini kalau misalnya invented ini langsung kita pindah ke depan sendiri, otomatis kita akan kehilangan subjek dan kalimat tidak boleh tidak punya subjek. Gitu ya, karena kata benda apapun yang jatuh setelahnya kata kerja yang butuh objek, itu objek, teman-teman. Jadi kalau invented kita pindah di sebelumnya Louis Braille ini nanti jadi objek. Seperti itu. Nah, otomatis cara menginversinya atau cara membaliknya itu kita harus pecahkan dulu eh, auxiliary dari dalamnya. Jadi sebenarnya verb 1, verb SIS dan verb 2 itu di dalamnya ada auxiliary-nya, teman-teman. Jadi verb 1 misalnya itu sebenarnya ada do yang ketemu sama atau yang lebur jadi satu dengan verb 1. Kemudian verb 2 atau verb SIS dulu aja ya, verb SIS itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary does yang lebur dengan verb 1, teman-teman. Dan verb 2, contohnya invented itu ya, itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary did yang lebur jadi satu dengan verb 1. Jadi did sama invent digabung menjadi invented seperti itu, teman-teman. Nah, nanti yang kita pisahkan atau yang kita pindahkan sebelumnya subjek itu cukup auxiliary-nya saja, yaitu do, does atau did-nya saja. Untuk verb satunya yang sudah diekstrak, sudah dipisahkan gitu ya, itu teman-teman tetap letakkan di setelahnya subjek. Jadi misalnya kalau kalimatnya berbunyi Louis Braille invented Braille ya, system of reading and writing for the blind, itu nanti kalau dijadikan inversi, dijadikan kalimat tanya contohnya menjadi Did Louis Braille invent Braille, a system of reading and the writing for the blind. Kemudian ditutup pakai tanda tanya. Artinya nanti menjadi apakah Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis untuk tunanetra, seperti itu. Nah, itu kalau misalnya predikatnya kata kerja tunggal dan dia butuh objek ya. Contohnya verb 2 dan menggunakan invent misalnya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kata kerjanya memang sudah berupa auxiliary verb yang terpisah, contohnya adalah the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Nah, cukup auxiliary yang paling depan atau satu auxiliary saja ya, yaitu auxiliary yang terdepan. Nah, kebetulan ini auxiliary-nya cuma satu. Ya udah itu aja ya. Teman-teman pindah langsung ke sebelumnya subjek. Jadinya nanti menjadi was the lecture
brought by Mr. Henry this morning. Kemudian ditutup pakai tanda tanya. Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, cara kita menginversi atau membalik subjek predikat menjadi predikat subjek itu tergantung predikat yang dipakai. Caranya gitu ya. Kalau to be saja langsung saja pindah sebelum subjek bisa. Kalau dia kata kerja yang butuh objek dan dia tunggal, maksudnya itu nggak pakai auxiliary seperti ini, dia berupa kayak satu kata kerja, maka teman-teman pisahkan do does atau did-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya memang sudah berupa auxiliary verb yang memang sudah terpisah, maka satu auxiliary saja yaitu auxiliary yang paling depan yang teman-teman pindahkan di sebelumnya subjek seperti itu. Nah, tapi gini, untuk kalimat tanya ini atau tanda tanya ini teman-teman tidak akan pernah menemukan di soal structure TOEFL. Jadi sejauh ini saya selalu tes per bulan ya teman-teman, dan kayak yang minggu kemarin saya tes tuh kadang satu bulan berdekatan gitu teman-teman, dan sebenarnya hari Senin kemarin saya juga ada tes ya. Jadi belum pernah saya menemukan di dalam soal structure TOEFL itu yang soal berakhiran tanda tanya, pasti titik. Jadi bisa dibilang inversi bentuk kalimat tanya ini tidak keluar teman-teman, tidak dipakai. Tapi cara menginversi ya sama seperti ini semuanya. Gitu ya. Maksud saya adalah predikat itu di soal structure TOEFL tidak pernah diletakkan di awal kalimat. Oke. Nah, terus pertanyaannya sekarang adalah terus kapan kita membalik subjek predikat di soal structure TOEFL. Nah, ada 5 penanda, teman-teman. Kapan kita membalik atau memilih bentuk kalimat yang agak unik atau inversi ini ya. Nah, yang pertama ada there, ada adverb of place, kemudian negative adverb, komparatif, dan juga participle. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dulu dari there. Nah, there itu biasanya diartikan di sana. Dia adalah termasuk ke dalam keterangan tempat, teman-teman. Keterangan tempat itu sebenarnya semua keterangan ya, umumnya itu letaknya adalah di akhir kalimat. Nah, contohnya adalah a big alligator lives there. Seekor aligator besar hidup di sana. Nah, keterangan itu juga bisa dipindah dimanapun di dalam kalimat. Biasanya dipindah di awal kalimat, teman-teman. Jadi there ini juga nggak apa-apa, dipindah di awal kalimat. Nah, tapi ketika there ini kita pindah di paling depan kalimat, terus tidak dikasih koma setelahnya, maka subjeknya ngambek karena tempatnya diambil. Ya, jadi saya ulangi lagi, kalau ada there dipindah di paling depan di awal kalimat sebelum subjek, terus tidak ada koma setelah there-nya, maka subjek predikat diinversi. Nah, jadinya there lives a big alligator. Di sana hiduplah seekor aligator besar. Jadi predikatnya dulu yaitu lives, baru subjeknya yaitu a big alligator. Makanya caranya kita bilang ada ya teman-teman dalam bahasa Inggris itu yang kita jadikan patokan untuk memilih eh, predikatnya itu bukan there-nya. Ya, jadi contohnya nih bahasa Inggrisnya ada seekor kucing, ada seekor kucing. Bahasa Inggrisnya gimana teman-teman? Ada seekor kucing. Jangan takut salah. Oke, baik. Jadi, oke di chat sepertinya teman-teman menjawab. There is a cat. Betul sekali, teman-teman. Jadi pakainya there, sorry, there, kemudian is a cat. Nah, di situ predikatnya adalah is, subjeknya adalah a cat. Nah, sekarang saya rubah, teman-teman. Ada banyak kucing. Bahasa Inggrisnya gimana? Oke, hampir hampir benar, Mr. Bayu. Jadi there are ya pakainya. Jadi misalkan ada banyak kucing. There are-nya sudah benar, Mr. Bayu, yaitu there are, pakai a lot of boleh, pakai many nggak apa-apa ya.
Jadi yang pendek aja ya, many. Nah, cat-nya ini yang harus dikasih s Mister. Jadi kalau kata benda itu jamak atau banyak di informasinya, maka jangan lupakan tambahan s di akhir gitu ya, atau is seperti itu. Nah, jadi untuk bilang ada seekor kucing itu there is a cat, sedangkan ada banyak kucing, there are many cats. Nah, padahal di depan sama-sama pakai there, teman-teman. Yang atas pakainya is, yang bawah pakainya are. Karena subjeknya bukan there-nya ya, subjeknya itu di setelahnya. Yang atas pakai is karena subjeknya adalah satu, a cat. Sedangkan yang bawah predikatnya are, subjeknya adalah many cats. Gitu ya, karena jamak ya pakainya are kalau pakai to be. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi untuk there ini ada pengecualian, teman-teman. Nah, di materi grammar itu selalu ada pengecualian, gitu ya. Dan sepertinya ini nggak pernah saya temukan di soal structure TOEFL, tapi belum tentu ketika teman-teman tes nanti ternyata tidak keluar. Jadi untuk jaga-jaga ini saya berikan ya. Jadi dari ini ada pengecualian ketika dia dipindah ke depan setelahnya tidak boleh diinversi. Kapan? Ketika subjeknya berupa kata ganti atau pronoun. Nah, subjek pronoun itu antara lain ada I, saya, you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kami atau kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, sama it, dia untuk nggak tahu cewek cowoknya. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman menemukan subjeknya pakai ini, walaupun ada there dipindah ke depan sendiri, tidak ada koma setelahnya, tidak boleh diinversi, teman-teman. Contohnya seperti ini. I work there. Saya bekerja di sana. Nah, ketika dari ini kita pindah di depan sendiri, nggak ada koma setelahnya, urutannya tetap I work. Ya, jadi there I work, bukan there work I. Apalagi there do I work. Ya, jadi urutannya tetap seperti ini. There you go. Jadi you dulu baru go. There he is. He dulu baru is. There they are. Nah, they dulu baru are. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we, she, it, tetap urutannya subjek dulu baru predikat walaupun ada there dipindah ke depan sendiri, tidak ada koma setelahnya. Seperti itu. Nah, kemudian penanda inversi kedua itu adanya keterangan tempat yang dipindah di awal kalimat, kemudian tidak ada koma setelahnya. Nah, jadi contoh yang urut dulu ya, subjek dulu. Jadi, a massive shark lives in that trench. Seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Nah, di situ subjeknya a massive shark, predikatnya adalah lives, diikuti oleh keterangan tempat in that trench, di dalam palung itu. Kalau ini kita pindah di depan sendiri, tidak dikasih koma setelahnya, urutannya nanti tetap, maksud saya maaf, harus diinversi, maaf teman-teman. Jadinya nanti in the trench lives a massive shark. Seperti itu. Jadi predikatnya dulu yaitu lives, baru subjeknya a massive shark. Gitu ya, karena ada keterangan tempat dipindah di paling depan terus tidak ada koma setelahnya. Seperti itu. Kemudian penanda ketiga, nah ini yang paling sering keluar di soal structural TOEFL yang resmi dari ITS teman-teman. Yang paling sering saya temukan adalah yang negative adverb ini. Jadi penanda ketiga yaitu adanya keterangan yang maknanya atau konotasinya itu negatif. Keterangan apapun teman-teman ya. Kalau dia memiliki konotasi negatif gitu ya, terus teman-teman pindah di sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi. Nah, keterangan yang maknanya negatif itu contohnya ya. Kita punya seldom, barely, rarely, scarcely, hardly ya, atau hardly ever ya. Artinya itu jarang sekali atau jarang. Nah, jarang itu dianggap sebagai keterangan yang maknanya negatif. Kalau tempatnya di setelahnya subjek, intinya subjeknya masih di paling depan, tidak perlu diinversi. Contohnya seperti ini. Nah di situ ada subjek ya teman-teman paling depan. Seldom have lunch at work. Nah predikatnya adalah have. Urutannya masih tetap subjek dulu baru predikat. Karena tempatnya dia di setelahnya subjek. Nah tapi keterangan yang maknanya negatif ini kalau kita pindah di depan sendiri ya sebelumnya subjek dan tidak kita kasih koma setelahnya maka akan menjadi penanda inversi nomor 3 ini. Nah, jadi kalau seldom kita pindah ke depan dan tidak dikasih koma, jadinya seldom do I have lunch at work. Jarang sekali. Nah, sebelumnya subjek I ada auxiliary do, teman-teman. Ya, karena have ini butuh objek. Di situ ada objeknya yaitu lunch. Jadi nggak bisa langsung kita pindah di sebelumnya I. Seperti itu. Jadi
Seldom do I have lunch at work. Nah, itu sebelumnya subjek ada auxiliary. Gitu ya. Ini inversi karena ada keterangan yang maknanya negatif dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya. Kemudian selain seldom, very rarely, scarcely, hardly ever ini, contoh-contoh untuk negative adverb antara lain ada lagi misalnya ada, nah keterangan apapun teman-teman ya. Misalkan menggunakan preposisi in, menggunakan preposisi with, menggunakan for dan lain-lain. Pokoknya keterangan apapun, kalau ketambahan dengan kata only itu dianggap jadi negatif. Ya, jadi hanya di bla bla bla, hanya untuk bla bla bla, hanya dengan bla 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 misalnya. Nah, itu menjadi negatif dianggapnya. Gitu ya. Kemudian ada little artinya sedikit. Never tidak pernah. At no time. Kalau nggak salah at no time itu artinya langsung ya teman-teman. Not once artinya tidak pernah. Nah contohnya adalah we can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Nah ini urutannya tetap subjek predikat dulu. Tapi kalau only in the Arctic itu ada keterangan negatif ya. Kita pindah di paling depan. Kemudian nggak dikasih koma setelahnya maka jadi penanda inversi. Jadinya only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Jadi auxiliary dulu, baru subjek, baru verbnya. Seperti itu. Nah, selain ini ada lagi teman-teman. Kita punya under no circumstances, on no condition, in no way. Under no circumstances sama on no condition itu artinya sama-sama pokoknya jangan atau tidak boleh gitu ya. In no way artinya tidak mungkin. Not only gandengannya adalah but, biasanya ada also-nya ya. Nah, ketika but-nya ini menghubungkan dua SP, artinya setelahnya ada SP, sebelumnya ada satu koma, sebelumnya but-nya pas ya. Nah, kemudian berarti kan sebelumnya harus ada SP satu lagi, teman-teman. Harus ada subjek predikat lagi. Nah, kalau sebelumnya subjek predikat itu ada kata not only-nya, alias not only-nya itu diletakkan di awal kalimat sebelumnya subjek predikat, maka tidak boleh, maksudnya maka itu jadi penanda inversi. Tidak boleh urut yang di sini ya. Jadi harusnya predikat dulu baru subjek. Kemudian yang terakhir ada no sooner than, teman-teman. Contoh ya. Nah, saya pakai contoh yang pokoknya jangan. Di situ kalimatnya berbunyi, you should not open the box. Nah, kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, not ini agak unik ya, teman-teman. Jadi not itu ketika dia menjelaskan predikat, dia ini harus selalu nempel dengan auxiliary alias jadi satu sama auxiliary-nya. Nah, dalam kasus ini atau kalimat ini ada kata auxiliary should. Itu jadi satu, teman-teman. Ya, contohnya gini maksud saya. Misal saya mau bilang saya suka musik. Bahasa Inggrisnya adalah I like music. Nggak ada auxiliary ya, teman-teman. Tapi kalau saya negatifkan kalimat ini, saya mau bilang saya tidak suka musik. Itu nggak boleh saya bilang I not like music. Nggak bisa, teman-teman. Ya, jadi kalau not itu menjelaskan predikat, menjelaskan kata kerja, itu harus dikasih auxiliary. Nah, like tadi ketika itu verb satu ya. Ketika kita pecah auxiliary-nya, di dalamnya ada do-nya. Jadi harus pakai do. I do not like music. Nah, jadi do sama not itu jadi satu, satu serangkaian, teman-teman. Kalau dia menjelaskan predikat gitu ya. Dan kalau kita mau pindah ke depan sendiri, nanti should-nya jadi ikut. Nah, jadi kalau misalkan I do not like music itu do not-nya dipindah ke depan, do-nya ikut. Dan kalau do-nya ikut nanti jadi kalimat tanya karena ada auxiliary dipindah langsung di depan eh, apa namanya? Kalimat atau sebelumnya subjek. Nah, terus bagaimana cara kita menginversi ini? Carikan yang artinya sama dan bisa dipisah dengan auxiliary should. Nah, yang artinya sama apa? Di list ini ya ada dua. Bisa teman-teman pakai under no circumstances atau on no condition. Sebenarnya teman-teman juga bisa pakai by no means. Itu juga artinya not gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya ini saya pakai yang under no circumstances, teman-teman. Jadi, under no circumstances, nah itu penggantinya not tadi ya. Nah, kemudian setelahnya baru tuh auxiliary-nya. Jadi, should baru subjeknya. You baru verbnya. Open the box. Jadi, under no circumstances should you open the box. Auxiliary dulu baru subjek, kemudian verb. Seperti itu. Nah, kenapa diinversi? Karena ada under no circumstances. Itu keterangan yang maknanya negatif, teman-teman. Seperti itu. Dan yang terakhir contoh-contohnya dari keterangan yang maknanya negatif, kita punya nowhere, artinya tak dimanapun. Not until bla 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 bla, artinya baru setelah.
No longer artinya tidak lagi. Dan yang terakhir ada conjunction nor. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ketika kita belajar di hari kedua atau nanti teman-teman boleh mereview kembali ya video rekaman hari kedua. Coba teman-teman cek ketika saya menjabarkan tentang conjunction fanboys. Nah, di situ nornya itu saya warnai beda N-nya, teman-teman. Yang lain warnanya merah, sedangkan nornya ini warnanya biru sendiri. Nah, itu ada alasannya, bukan karena saya alay ya, teman-teman. Tapi nor ini ada penggunaan yang berbeda atau unik, yaitu ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor itu harus diinversi alias harus dibalik. Jadi subjek predikat, koma, nor predikat subjek. Seperti itu. Nah, untuk yang saya pakai contoh yang paling sering keluar di soal struktur TOEFL resmi ya dari TS yaitu not until, teman-teman. Jadi contohnya, not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Nah, jadi baru setelah abad ke-20, Great Sphinx of Giza dipertontonkan untuk umum lah kalau diartikan atau ditunjukkan untuk dilihat seperti itu. Nah, itu tadi adalah penanda ketiga dari inversi atau pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Nah, sekarang kita lanjut ke penanda keempat, teman-teman. Nah, penanda keempat ini sebenarnya kalau dari resmi dari ITS-nya saya belum pernah nemu ya, teman-teman. Tapi kalau yang dari prediksi ini lumayan sering keluar. Nah, karena teman-teman nanti tes yang dari lembaga adalah tes prediksi, maka saya berikan. Takutnya teman-teman dapat bab ini. Gitu ya. Jadi komparatif atau perbandingan dalam bahasa Inggris kita biasanya menggunakan more than, lebih dari. Atau pakai are than gitu ya. Sama artinya lebih dari, teman-teman. Nah, contohnya adalah Jupiter is much larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, jadi setelahnya than itu kalau teman-teman ikuti kata benda yang dibandingkan saja, itu tidak masalah. Gitu ya. Nah, tapi than itu kalau teman-teman cek di kamus, dia juga punya kelas kata conjunction. Jadi setelahnya harus diikuti subjek predikat. Gitu ya. Jadi boleh jadi preposisi seperti ini boleh, jadi conjunction juga boleh. Contohnya, Jupiter is much larger than our planet is. Nah, di situ setelah than ada subjek our planet, kemudian diikuti predikat is. Ini nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Bahkan setelahnya than itu subjek predikatnya diinversi juga tidak apa-apa. Nah, ini lebih formal ya. Jadi kalimatnya berbunyi Jupiter is much larger than is our planet. Jadi predikatnya dulu is ya, baru subjeknya our planet. Itu setelahnya than, teman-teman. Seperti itu. Jadi komparatif ini lebih fleksibel. Boleh kata benda saja karena dia preposisi ya. Boleh subjek predikat karena dia conjunction dan boleh urut ya, subjek dulu baru predikat atau kalau diinversi pun juga boleh. Jadi setelahnya then predikat dulu baru subjek seperti itu. Kemudian penanda yang terakhir adanya participle. Participle itu verb ing atau verb 3 yang difungsikan sebagai kata sifat, teman-teman. Ya. Dan dia biasanya nanti agak panjang, entah itu ada objeknya atau ada tambahan-tambahan setelahnya gitu ya yang menjadikan satu informasi gitu. Nah, jadi kalau tempatnya masih di belakang itu tidak jadi penanda inversi. Contohnya seperti ini. Himalaya is located between China and Nepal. Nah, ini urutannya subjek dulu baru predikat. Himalaya terletak di antara China dan Nepal. Nah, tapi kalau located itu sampai Nepal, kita pindah di sebelumnya subjek, kemudian gak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi nomor 5 ini, teman-teman. Ya, jadi kalau participle dipindah ke depan, gak ada koma setelahnya, maka jadi inversi. Jadinya located between China and Nepal is Himalaya. Nah, jadi predikatnya dulu is, baru subjeknya Himalaya. Nah, selain verb 3 ada juga verb ing, teman-teman. Contoh ya, Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya itu berada di antara China dan Nepal, misalnya ya. Nah, di situ lying sampai Nepal kalau kita pindah di sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya menjadi lying between China and Nepal is Himalaya. Sama, predikat dulu baru subjek, teman-teman. Nah, itu tadi adalah kelima penanda kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikatnya dulu baru subjek atau bagian dari predikat dulu baru subjek. Gitu ya.
Nah, sekarang penerapannya di soal contoh soal, teman-teman. Nah, ini saya ambilkan dari buku Longman ya. Jadi caranya seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja, di situ sama sekali tidak ada kata kerja. Berarti harus dicarikan kata kerja ya sebagai predikat, tapi jangan buru-buru cari predikat, teman-teman. Cari juga subjek, karena kalimat harus punya subjek. Kita cek apakah setelah titik-titik sudah ada subjeknya. Nah, ternyata semua kata benda di sebelumnya titik-titik itu terikat atau terkena preposisi of sama on. Dia menjadi keterangan nanti, teman-teman. Dan keterangan itu tidak boleh jadi subjek. Artinya di sini kita kehilangan subjek juga. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru cari subjek predikat. Kenapa? Karena subjek kok tempatnya hampir di akhir kalimat. Ini agak mencurigakan, teman-teman. Gitu ya, harus apalagi sebelumnya nggak ada koma sama sekali. Harus dicek ada apa sebelumnya. Nah, kalau kita cek on the second level of the parking lot, itu kan kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, itu kan keterangan tempat, teman-teman. Kalau ada keterangan tempat pindah di sebelum subjek tidak ada koma setelahnya, itu penanda inversi nomor 2. Jadi harus diinversi. Jadi bukan subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang delta. Gitu ya. Di situ predikatnya adalah some, subjeknya adalah maksud saya predikatnya adalah are, subjeknya adalah some empty stalls. Nah, kalau yang alpha itu memang ada predikat yaitu is. Yang bravo juga sama, ada are ya, teman-teman. Cuman di situ tidak ada subjeknya karena empty itu artinya kosong. Dia kata sifat, teman-teman. Nah, kata sifat nggak bisa jadi subjek. Jadi kalau kita masukkan yang alfa atau yang bravo, kita kehilangan subjek. Nah, kalimat nggak boleh tidak punya subjek. Gitu ya. Kalau yang Charlie, nah di situ memang ada subjek, ada juga predikat. Tapi dia tidak diinversi, tidak bisa. Kita butuhnya yang inversi. Nah, jadi jawabannya yang delta ya. Nanti kalau dibaca, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Di lantai 2 dari tempat parkir ada beberapa ruang kosong seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada stopped, ada ed-nya, teman-teman. Seperti yang kita pelajari di hari ketiga, terakhir kemarin ya. Kalau ada ed-ed, bisa saja itu verb 2, bisa saja dia verb 3. Ya, cara menentukannya bagaimana? Tidak bisa menggunakan cara yang kita pelajari kemarin. Loh kok gitu, Sir? Nah, alasannya karena pada kata kerja yang digunakan, teman-teman. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin di awal membahas chapter 3 ya, bahwa kasus yang paling kompleks di bahasa Inggris itu adalah kata kerja, teman-teman. Nah, karena memang hubungannya dengan makna ya. Stop ini memiliki dua makna. Dia bisa berarti transitif. Transitif itu butuh objek ya. Nanti artinya adalah menghentikan. Nah, kalau menghentikan, kalau stopnya itu menghentikan, dia bisa saja verb 2, bisa saja verb 3 karena dia transitif butuh objek, teman-teman. Nah, masalahnya adalah stop ini juga punya arti lain, yaitu arti intransitif, teman-teman. Ya, intransitif itu tidak butuh objek, yaitu berhenti. Sedangkan untuk kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa kita pasifkan. Ya kan? Nah, otomatis ini nggak bisa menggunakan cara yang kita pelajari kemarin. Nah, terus bagaimana kita menentukan apakah dia verb 2 ataukah dia verb 3? Yaitu dengan mengetahui eh, prinsip atau penggunaan dasar dari verb 2 dan verb 3 ini, teman-teman. Nah, prinsipnya adalah verb 2 itu hanya bisa jadi predikat dan dia tidak bisa dikasih auxiliary. Dia berdiri sendiri di predikat, teman-teman. Gitu ya. Jadi nggak boleh pakai auxiliary verb 2 itu. Sedangkan kalau verb 3 itu kebalikannya. Verb 3 itu nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Kecuali pakai auxiliary. Jadi harus ada auxiliary-nya dulu sebagai atau supaya nanti jadi predikat. Nah, jadi untuk mengetahui apakah stop ini verb 2 atau verb 3, ya kita lihat nanti yang dimasukkan ke titik-titik ada auxiliary atau tidak. Dan kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu semuanya ada auxiliary-nya, teman-teman. Ada dua ya, will sama be.
Nah, karena nanti yang kita masukkan ke titik-titik itu semuanya ada auxiliary-nya, berarti stop itu dia adalah verb 2 ya, bukan, sorry, maksud saya verb 3, bukan verb 2. Karena verb 2 tidak boleh pakai auxiliary. Sedangkan yang kita nanti masukkan ke titik-titik ada auxiliary-nya semua, yaitu will sama be. Oke, jadi itu verb 3, teman-teman. Kemudian kalau berarti di sini kita PR-nya adalah mencarikan auxiliary-nya, gitu ya. Nah, selain auxiliary verb yang nantinya jadi predikat, ya kita harus cek lagi ada subjek atau tidak. Di sebelum titik-titik, kata benda itu terikat oleh preposisi in. Itu nanti jadi keterangan, teman-teman. Keterangan gak bisa jadi subjek. Artinya kita di sini butuh subjek. Nah, jadi kita butuh subjek sama auxiliary, tapi jangan buru-buru. Kenapa? Karena sebelumnya nggak ada koma, terus subjek ini kok letaknya di tengah-tengah tiba-tiba gitu ya. Maka teman-teman harus curiga, ada apa sebelumnya subjek? Siapa tahu ada penanda inversi. Dan kalau kita lihat di depan, nah in itu kan preposisi ya, keterangan berarti sampai situation, tapi karena dia ketambahan only, keterangan ini jadi negatif, teman-teman. Keterangan yang maknanya negatif dipindah sebelumnya subjek tidak ada koma setelahnya menjadi penanda inversi nomor 3. Otomatis urutannya bukan subjek auxiliary tapi cari yang auxiliary dulu baru subjek. Gitu ya teman-teman. Dan seperti yang saya sampaikan ketika menjelaskan kalimat tanya tadi, auxiliary yang boleh teman-teman pindah sebelumnya subjek cukup satu saja, yaitu auxiliary yang paling depan. Ya, nggak boleh misalkan auxiliary ada 3, teman-teman pindah semuanya di sebelumnya subjek. Jangan. Kecuali pakai there ya, teman-teman. Memang there itu agak unik. Nah, karena there itu agak unik, teman-teman ya. Beda dengan penanda inversi yang lain. Oke, nah tapi kan ini nggak pakai there, teman-teman. Jadi nggak boleh dipindah semua auxiliary sebelumnya subjek, nggak bisa. Gitu ya. Jadi yang dipindah cukup satu saja, yaitu will-nya. Kemudian subjek, kemudian auxiliary lagi be, baru kata kerjanya yaitu stop. Jadi jawaban yang benar adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Kalau yang alfa salah karena ada 2 auxiliary yang dipindah sebelumnya subjek, nggak bisa ya, yang dipindah satu saja. Kalau yang bravo tidak ada inversi, tidak bisa, kita butuhnya inversi karena di situ ada penandanya ya, penanda nomor 3. Kalau yang Charlie ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu dan dia tidak diinversi jadi nggak bisa. Intinya ada conjunction itu pun udah salah gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak butuh conjunction di sini karena subjek predikat cuma satu. Jadi jawabannya yang delta nanti sudah tadi ya, sudah kita baca ya teman-teman. Lanjut ke contoh terakhir. Sebentar, sebenarnya ada yang bertanya. To be itu sebagai apa, Sar? Sebagai auxiliary ya teman-teman, yang nantinya merubah stop itu menjadi pasif. Materi kita hari ketiga. To be diikuti verb 3 itu jadi pasif. Seperti itu. Tapi kalau apakah fungsinya itu jadi auxiliary, kata kerja bantu. Ya jadi satu dengan will sama stop menjadi predikat. Seperti itu. Gitu ya, sama kayak will itu juga auxiliary juga. Jadi auxiliary, be juga auxiliary. Kata kerja bantu. Lanjut ke contoh terakhir. Nah, contoh terakhir ini adalah lawan dari inversi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan kelas kata ini, maka jangan diinversi. Nah, kelas kata apa yang saya maksud? Dia adalah conjunction. Nah, conjunction contohnya 5W1H ya. Kalau teman-teman menemukan seperti ini, setelahnya itu fix harus urut. Subjek dulu baru predikat. Ya, jangan diinversi. Kecuali kalau sebelumnya subjeknya atau setelah conjunctionnya itu ada penanda inversi, nggak apa-apa. Karena itu kan harus diikuti kalimat baru ya, teman-teman. Dan kalau nggak ada penanda inversi ya jangan diinversi. Setelah conjunction harus urut. Subjek dulu baru predikat. Nah, ini lawan dari auxiliary. Kecuali satu conjunction, teman-teman. Yang kita bahas di penanda nomor 3 tadi, yaitu conjunction nor. Hanya conjunction nor saja ketika dia menghubungkan dua SP ya. SP setelahnya itu dibalik predikat dulu baru subjek. Nah, tapi conjunction selain conjunction nor tidak boleh diinversi ya. Penggunaan conjunction itu harus menghubungkan dua SP, terutama yang selain fanboys. Seperti itu. Jadi subjek predikat. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it.
pengacara tersebut menanyai kliennya kenapa dia melakukan hal itu. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan sebelum kita praktek ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Sepertinya masih aman ya. Oke deh, kalau gitu mari kita ke latihan soal. Untuk mic-nya saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus dan konsentrasi ya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ belum ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Subjeknya juga belum ada. Nah, berarti kita butuh subjek predikat, tapi jangan buru-buru karena sebelumnya nggak ada koma dan subjek kok tempatnya bukan di depan, itu mencurigakan ya, teman-teman. Dicek sebelumnya ada apa. Nah, ternyata benar sekali di depan ada not until, teman-teman. Itu penanda inversi nomor 3. Ya, jadi harus dibalik cari yang predikatnya dulu baru subjek. Ya, betul sekali, Mister. Ya, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, not until the 20th century did societies begin to recognize the importance of mental health awareness. Jadi, baru setelah abad ke-20, masyarakat mulai menyadari atau mengenali gitu ya, betapa pentingnya atau seberapa penting kesadaran kesehatan mental. Kalau yang Bravo salah karena ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu ya kita nggak bisa memasukkan conjunction ya. Apalagi tidak diinversi padahal ada penanda inversi. Kalau yang Charlie tidak ada subjek tidak ada predikat, kita tadi butuhnya subjek predikat. Kalau yang Delta cuma ada subjek tidak ada predikatnya. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis ya teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Delta, Alpha, Charlie. Nah, kita cek bareng, cari predikatnya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb SES yaitu advances, subjeknya it, ada fanboys but sebelumnya ada koma. Artinya fanboys ini menghubungkan dua SP. Artinya sebelumnya tadi harusnya ada subjek predikat satu lagi. Nah, tapi kok subjek tempatnya di tengah-tengah kalimat, sebelumnya nggak ada koma, dicek dulu ada apa. Nah, ternyata ada not only, itu penanda inversi nomor 3. Negatif adverb ya. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek, teman-teman. Nah, jawaban yang benar adalah yang delta. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, not only is neuroscience used to investigate brain function, but it also advances treatments for neurological disorders. Jadi tidak hanya neuroscience itu digunakan untuk menginvestigasi fungsi otak, namun dia juga meningkatkan atau apa namanya, ya meningkatkan perawatan-perawatan untuk kelainan neurologis seperti itu. Yang alfa tidak bisa karena tidak diinversi, padahal di situ ada penanda inversi. Yang bravo tidak ada predikat, yang Charlie tidak ada predikat ya. Sebentar. Kenapa jadi predikat subjek? Karena ada not only. Not only tadi itu penanda inversi nomor 3, teman-teman. Itu ya. Sebentar, ini saya lingkari. Ini ya, teman-teman.
Jadi not only itu adalah penanda inversi nomor 3. Inversi itu apa? Inversi itu pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Materi kita hari ini, teman-teman. Gitu ya. Kalau ada penanda 5 tadi, ya berarti harus diinversi. Cari yang predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Oke, dan kenapa kok ini tadi kok dibalik? Karena ada not only, teman-teman. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Dan kalau kita lihat, teman-teman semuanya, oh enggak, ternyata ada juga yang menjawab Bravo. Ada yang menjawab Alpha, ada yang menjawab Bravo. Nah, mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, di situ ada verb SES ya, yaitu provides. Nah, di situ tapi ada but, teman-teman ya. But ini menghubungkan dua yang sama. Nah, tapi setelahnya nggak ada subjeknya, sebelumnya nggak ada koma. Menandakan bahwa fanboys itu bukan menghubungkan dua SP. Tapi hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Nah, yang dihubungkan karena setelahnya ada predikat, artinya sebelumnya juga harus ada verb satu. Gitu ya. Maksud saya verb SES, maaf. Tapi kita cek lagi, apa kita butuh subjek atau tidak. Dengan cara ya kita lihat di depan ada kata benda atau tidak. Ternyata ada kata benda lepas di depan, teman-teman. Jadi kita sudah punya subjek, tapi kita masih kehilangan satu predikat saja. Jadi teman-teman carikan satu predikat saja. Jawaban yang benar adalah yang Bravo. Nah, saya tahu kenapa teman-teman menjawab, ada yang menjawab alpha. Karena di situ ada not only. Ya kan? Nah, not only itu keterangan yang maknanya negatif, teman-teman. Dia menjadi penanda inversi kalau diletakkan di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Kalau tempatnya masih di setelahnya subjek, contohnya tadi adalah seldom, ya. Contohnya adalah seldom. Nah, contohnya ini. Jadi kalau tempatnya di setelahnya subjek, contohnya seldom ini ya tidak diinversi. Jadi urutannya tetap subjek dulu baru predikat. I seldom have lunch at work. Nah, not only tadi kan setelah online education. Subjeknya tadi online education. Ya, kemudian ada not only. Kemudian setelahnya tadi apa? Predikatnya lah. Tadi kan titik-titik gitu ya, teman-teman. Nah, itu tidak diinversi. Hanya diinversi ketika seldom ini atau keterangan yang maknanya negatif yang lain ya, dipindah sebelumnya subjek tidak ada koma setelahnya. Contohnya seldom do I. Jadi setelah seldom ini diikuti auxiliary dulu. Baru subjeknya yaitu I. Nah, jadi ini penanda inversi seldomnya ini. Ketika dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya. Tapi kalau seldom tadi di tengah-tengah kalimat sama kayak di soal ini, teman-teman, tidak perlu diinversi. Cukup carikan gandengan predikatnya saja ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang Bravo. Karena kalau teman-teman pilih yang alpha predikat, sorry maksud saya subjeknya nanti double. Pemborosan subjek, teman-teman. Kalau yang Charlie juga sama, pemborosan subjek ya, kita tidak butuh subjek lagi di situ. Kalau yang Charlie, sorry maksudnya kalau yang Delta, nah kalimat itu kalau ada conjunction subjek predikat, mau ditambahkan CSP, satu lagi subjek predikat ya, kita harus lengkapi dulu. Karena kalau kita masukkan yang Delta, kita masih kehilangan gandengannya provides ini, yang dihubungkan pakai but ini. Gitu ya, jadi kalimat yang ini belum selesai kok ditambahkan CSP tidak bisa. Harus dilengkapi dulu gitu ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, online education not only expands access to learning but also provides flexibility. Jadi kalau diartikan pendidikan online tidak hanya mengekspansi atau memperluas akses terhadap pembelajaran namun juga menyediakan fleksibilitas, maksudnya pilihan. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo. Sepertinya semua menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, cari predikatnya. Nah, ini verb 3 ya. Practice itu artinya mempraktekkan. Dia butuh objek, teman-teman. Nah, setelahnya tidak ada objeknya, tapi keterangan. Preposisi ya, itu jadi keterangan. Nggak bisa jadi objek. Berarti ini verb 3, artinya dipraktekkan. Seperti itu. Nah, berarti kita butuh predikat karena kita kehilangan predikat. Nah, sebelumnya juga nggak ada subjek, kita juga butuh subjek. Tapi subjek kok tempatnya bukan di paling depan, kita cek ada apa? Ternyata ada there, itu penanda inversi nomor satu. Jadi cari yang predikatnya dulu. Nah, setelah titik-titik sudah ada kata benda. Itulah subjeknya, teman-teman. Several forms. Nah, jadi kita hanya butuh predikat saja. Di pilihan ganda predikat ada dua, ada is atau are. Kalau yang Charlie itu verb 3 ya, nggak bisa jadi predikat teman-teman. Yang delta itu to verb 1, tidak bisa jadi predikat. Nah, bedanya is sama are adalah is dipakai ketika subjeknya satu atau tunggal. Tapi kalau yang bravo, are itu dipakai ketika subjeknya jamak atau banyak gitu ya. Nah, kita lihat subjeknya tunggal atau jamak, ternyata dia menggunakan s teman-teman. Several forms, beberapa bentuk. Beberapa bentuk, berarti kan banyak ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, there are several forms of government practiced around the world. Jadi ada beberapa bentuk pemerintahan yang dipraktekkan di seluruh dunia seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, 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 semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, endanger ini verb 3 juga ya, teman-teman, bukan verb 2. Kenapa? Karena sebelumnya ada kata for. Itu preposisi. Many, kata sifat. Harus ada kata benda yang dijelaskan. Nah, for ini belum ketemu kata benda. Kata bendanya adalah species, teman-teman. Jadi di antara for sama species ini karena satu kesatuan ya, keterangan, teman-teman. Endangered ini menjelaskan kata benda spesies. Jadi ini kata sifat, bukan predikat. Nggak mungkin for ketemu predikat dulu baru objeknya for, itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi for objeknya spesies, di tengah-tengahnya ini adalah kata sifat semua. Menjelaskan kata benda spesies. Nah, jadi di sini kita butuh predikat. Subjeknya juga belum ada ya, karena there bukan subjek. Dan there ini penanda inversi, mirip dengan soal sebelumnya. Nah, bedanya di sini subjeknya dia tunggal pakai a risk. Gitu ya, teman-teman. Nah, otomatis berarti jawabannya adalah yang alpha, bukan yang bravo ya. Nah, jadi nanti kalau dibaca there is a risk of extinction for many endangered species. Jadi kalau diartikan ada sebuah ancaman kepunahan untuk berbagai atau untuk banyak spesies yang terancam punah. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang teman-teman. Oke, waktunya habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa semuanya. Kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat di situ belum ada. Jadi harus dicarikan. Subjeknya juga belum ada. Jadi harus dicarikan tapi jangan buru-buru teman-teman ya. Kenapa? Karena subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat dan sebelumnya kok nggak ada koma sama sekali. Dicek. Siapa tahu ini adalah penanda inversi. Dan kalau kita baca di bagian selatannya California itu kan keterangan tempat. Nah, keterangan tempat kok dipindah di sebelum subjek tidak ada koma setelahnya, maka itu penanda inversi nomor 2.
Jadi harus dibalik ya, cari predikat dulu baru subjek, teman-teman. Dan betul sekali, jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, in the southern part of California, it lies the city of Los Angeles, known for its beaches and entertainment industry. Jadi kalau diartikan, di bagian selatannya California ada kota Los Angeles yang terkenal karena pantai-pantainya dan juga industri hiburannya seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, waktunya habis ya, dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Nah, di situ ada auxiliary did. Nah, ini auxiliary kemudian verb. Di tengah-tengahnya itu ada subjek, teman-teman. Ini adalah inversi. Nah, titik-titiknya itu di depan sendiri. Artinya di sini teman-teman diminta mencarikan penandanya inversi. Nah, di pilihan A, B, C, D, satu-satunya penanda inversi cuman yang bravo. Berarti jawabannya bravo ya, teman-teman. Kalau yang alpha, until the development itu adalah keterangan waktu. Ada until itu keterangan waktu, teman-teman. Nah, keterangan waktu itu nggak penanda inversi atau bukan penanda inversi. Gitu ya. Loser yang bravo itu kan juga pakai until, bukannya dia juga keterangan waktu. Tapi karena dia ada notnya, keterangan waktu itu jadi negatif. Negatif adverb kalau dipindah sebelum subjek jadi penanda inversi nomor 3, teman-teman. Ya kan? Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. Jadi sekali lagi, keterangan waktu itu sebenarnya bukan penanda inversi, teman-teman. Ya, jadi walaupun dia dipindah ke depan dan ini sering sekali kalau di TOEFL yang resmi, yang dipakai LPDP itu kan yang resmi, teman-teman. Itu sering banget dipakai sebagai distraktor untuk teman-teman. Jadi ditaruh di paling depan tapi tidak dikasih koma. Nah, tapi itu tidak inversi teman-teman karena keterangan waktu bukan penanda inversi kecuali dia dinegatifkan. Seperti itu. Jadi nanti kalau dibaca, not until the development of the microscope in the 17th century did scientists begin to understand the microscopic world. Baru setelah perkembangan mikroskop atau pengembangan mikroskop pada abad ke-17, para ilmuwan mulai memahami dunia mikroskopis. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab ada jawaban Alfa, ada juga Charlie ya. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, charge ini juga bukan predikat ya, dia bukan verb 2, teman-teman. Alasannya kenapa? Ada di situ. Itu artinya sebuah, seekor, seorang. Dia kata sifat. Yang mana dia harus membutuhkan kata benda atau ketemu kata benda dulu, baru predikat, kata kerja di predikat. Nah, kalau teman-teman menemukan ada ed tapi dia di tengah-tengahnya sama kata benda yang dijelaskan, itu verb 3, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi participle itu letaknya memang bisa di setelah kata benda atau di sebelum kata benda seperti ini yang dijelaskan. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita belum punya subjek, juga belum punya belum punya predikat ya, teman-teman. Nah, karena kalimat butuh predikat ya harus dicarikan. Nah, tapi subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, teman-teman cek dulu ada apa. Sebelumnya apalagi nggak ada koma tuh. Nah, ternyata ada among the particles. Itu kan kalau diartikan di antara para partikel, di antara partikel-partikel. Itu kan keterangan tempat ya, teman-teman. Nah, kalau ada keterangan tempat dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, itu adalah penanda inversi nomor 2 dari 5 yang kita pelajari hari ini tadi. Otomatis cari yang predikat dulu baru subjek. Dan jawabannya adalah yang alpha gitu ya. Nanti kalau dibaca among the particles of an atom
is the electron, a negatively charged subatomic particle. Jadi di antara partikel-partikel dari sebuah atom ada elektron, yaitu sebuah partikel subatomik yang dialiri aliran negatif seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Semuanya menjawab Charlie. Kita cek bareng teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada become ya, verb 1 teman-teman. Subjeknya, nah nggak ada kata benda lepas di situ. Berarti kita butuh subjek ya. Tapi jangan buru-buru cari subjek teman-teman. Kenapa? Karena kok tempatnya di tengah-tengah, tidak ada koma sebelumnya ya. Kita cek di depan ada apa, ternyata benar ada only with. Keterangan apapun, kalau ketambahan only juga sama, dianggap sebagai negatif. Dan kalau keterangannya itu negatif, atau maknanya negatif, dipindah sebelum subjek, tidak ada koma setelahnya, maka itu jadi penanda inversi. Jadi carikan auxiliary-nya juga, gitu ya. Jadi sebelum subjek, cari yang ada auxiliary-nya. Nah, di pilihan A, B, C, D, yang auxiliary subject adalah yang Charlie. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nah, kalau yang alpha kenapa salah? Karena tidak ada auxiliary-nya. Nanti tidak ada pembentuk inversi. Kalau yang Bravo itu keterangan ya, inside of, atau ya itu keterangan. Nggak bisa jadi subjek. Kita nanti kehilangan subjek, teman-teman. Kalau yang Delta ada conjunction. Padahal subjek predikat cuma satu. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Nah, nanti kalau dibaca, only with the discovery of X-rays in the late 19th century did the inner structures of objects become observable. Jadi hanya dengan penemuan X-ray di akhir abad ke-19 lah gitu ya, struktur-struktur bagian dalam dari benda menjadi bisa diobserve, menjadi bisa diamati seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, silahkan. Terakhir ya teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta. Sepertinya semua menjawab delta. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ belum ada ya. Jadi harus dicarikan. Subjeknya juga belum ada dan di depan sendiri itu ada nowhere, teman-teman. Itu keterangan yang mananya negatif. Kalau tidak ada koma dan dia diletakkan sebelum subjek seperti ini, dia menjadi penanda inversi nomor 3. Jadi carikan yang predikat dulu baru subjek. Jadi jawaban yang benar adalah yang bravo ya teman-teman. Di situ ada auxiliary can, subjeknya an object, predikatnya verbnya adalah travel. Nah, kalau yang delta itu kok kenapa kok salah? Nah, can travel, travel itu butuh objek, teman-teman. Artinya memindahkan, gitu ya. Nah, kata benda apapun yang jatuh di setelahnya kata kerja yang butuh objek itu objek, bukan subjek. Ya, jadi yang delta tidak bisa. Kalau yang Charlie di situ ada subjek predikat tidak diinversi tidak bisa. Kalau yang alpha ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Gitu ya, jadi nggak bisa. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran, Sir, kok kan predikat dulu baru subjek. Nah, cara menginversi ketika predikatnya itu berupa auxiliary verb tadi sudah saya jelaskan ketika saya menjelaskan kalimat tanya. Gitu ya. Jadi cara menginversi kalimat tanya sebenarnya bukan cuma kalimat tanya. Menginversi itu semuanya sama, teman-teman. Gitu ya, sebentar. Nah, di sini tadi. Jadi kalau misalnya kata kerjanya itu berupa auxiliary verb, maka yang dipindah itu bukan semuanya, teman-teman ya, tapi auxiliary yang paling depan. Jadi was-nya.
Seperti itu. Jadi kan tadi can travel. Apalagi travel butuh objek, teman-teman. Nanti jadi kita kehilangan subjek. Seperti itu. Gitu ya. Jadi yang dipindah cuman can-nya saja, yang dipindah sebelumnya subjek. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang inversi atau pembalikan posisi kalimat yang harusnya subjek predikat menjadi predikat subjek. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan ya, teman-teman. Silahkan, silahkan teman-teman kalau ada yang bertanya boleh di-unmute. Oke, sudah selesai saya absen. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Saya harap nanti teman-teman mereview kembali untuk rekaman videonya ya supaya dan mohon dicatat kalau teman-teman menemukan informasi penting yang sudah teman-teman pahami. Seperti itu. Karena kalau nggak dicatat saya jamin pasti lupa atau hilang. Oke. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sore ini dan nanti kalau teman-teman malam ada kesempatan bisa hadir, hadir aja karena soal-soalnya nanti beda. Jadi teman-teman dapat double latihan seperti itu. Sekali lagi terima kasih, semoga yang kita pelajari bermanfaat. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.